Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Devi dengan materi yang kedua yaitu tentang rekrutmen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rekrutmen. Rekrutmen menurut para ahli salah satunya yaitu Sir Merhorn pada tahun 1997 yang berarti proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Nah, di sini rekrutmen sendiri bisa diartikan bahwa kegiatan atau proses pencarian sumber daya manusia yang sesuai dengan motivasi, kemampuan, keterampilan yang mereka miliki untuk mengisi suatu jabatan di suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya di sini ada sumber-sumber rekrutmen. Yang pertama yaitu pelamar langsung. Nah, di sini pelamar datang langsung ke tempat kerja tanpa tahu apakah ada lowongan di tempat kerja tersebut. Biasanya sumber ini dinamakan atau dikenal dengan istilah application advocate. Kemudian yang kedua ada lamaran tertulis. Di sini pelamar membuat surat lamaran terlebih dulu secara tertulis dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang lainnya seperti daftar riwayat hidup, kemudian fotokopi KTP, SKCK, surat keterangan sehat, kemudian ada sertifikat yang bisa menjadi poin plus bagi pelamar tersebut. Kemudian yang ketiga ada lamaran berdasarkan informasi orang dalam. Nah, di sini pelamar atau calon pekerja melamar di suatu pekerjaan tapi berdasarkan informasi yang mereka dapatkan dari orang dalam tersebut. Biasanya lamaran yang berdasarkan dari orang dalam ini akan menimbulkan penyelewengan-penyelewengan seperti kolusi dan nepotisme. Kemudian, jika kita melamar dari rekomendasi atau dari orang dalam, maka tanggung jawab kita akan lebih besar karena kita membawa nama baik orang yang membawa kita tersebut. Sumber yang selanjutnya yaitu iklan. Nah, iklan di sini merupakan salah satu jalur rekrutmen yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan, biasanya dalam bentuk media, audio, video, maupun bersifat audio visual. Kemudian ada sumber dari instansi pemerintah. Biasanya pekerja ini mendapatkan informasi tentang lowongan kerja itu dari instansi pemerintah yang mengurus ketenaga kerjaan. Kemudian yang keenam, ada perusahaan pencari tenaga kerja profesional. Kemudian ada lembaga pendidikan juga di sini. Para pencari kerja atau calon pekerja bisa melamar pekerjaan yang berasal dari sumber-sumber lembaga pendidikan. Nah, sumber selanjutnya itu bisa berasal dari Balai Latihan Kerja milik pemerintah atau biasanya dikenal dengan BLK. Nah, didirikannya BLK ini tujuannya untuk mengurangi tingkat pengangguran. Yang bisa mendaftar di BLK itu biasanya siapa saja boleh dari pendidikan lulusan SD, SMP, sampai kuliah juga bisa. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang metode rekrutmen. Metode rekrutmen itu ada dua, metode rekrutmen internal sama metode rekrutmen eksternal. Untuk metode rekrutmen internal ini berasal dari dalam, metode rekrutmen yang berasal dari dalam. Nah, salah satunya yaitu ada penempatan pekerjaan, kemudian ada inventarisasi keahlian, serta rekomendasi karyawan. Nah, untuk metode rekrutmen secara internal, yaitu penempatan pekerjaan, di sini biasanya lowongan kerja itu diumumkan melalui buletin atau papan pengumuman di suatu perusahaan. Nah, biasanya di sini yang berebut itu para karyawan, di mana mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi tersebut. Metode rekrutmen internal yang kedua ada inventarisasi keahlian. Di sini pimpinan bisa melihat inventarisasi keahlian para karyawan-karyawannya, mulai dari pendidikannya, kemudian keahliannya, keterampilannya apa, sehingga akan membantu pimpinan untuk membuat calon-calon siapa saja yang akan dijadikan
karyawan atau ditingkatkan jabatannya di posisi tertentu. Kemudian yang ketiga ada rekomendasi dari karyawan. Nah, rekomendasi dari karyawan ini berarti lowongan kerja ini hanya diumumkan di dalam untuk para karyawan sehingga yang bisa melamar itu bawaan dari karyawan yang sudah bekerja tersebut di dalam perusahaan itu. Biasanya di sini sanak saudara yang bisa membawa karyawan-karyawan atau calon pekerjanya di perusahaan tersebut. Nah, rekomendasi karyawan ini akan menimbulkan kolusi dan juga nepotisme. Nepotisme di sini memanfaatkan kekuasaan para saudara atau keluarganya untuk menerima calon pekerja dari keluarga mereka sendiri. Sedangkan kolusi sendiri di sini yaitu memanfaatkan kerjasama rahasia untuk keuntungan yang tidak sah seperti itu. Selain itu, rekomendasi dari karyawan ini juga akan menimbulkan hal-hal yang tidak cocok di hati para karyawan-karyawan yang lainnya. Karena yang diterima sudah pasti dari sanak saudara salah satu karyawan tersebut atau dari pimpinan atau atasan tersebut. Kemudian karena kecenderungan pemilihan calon ini sangat terbatas, sehingga maka tidak menutup kemungkinan peluang terjadinya proses seleksi ini kurang maksimal. Dan biasanya yang mendaftar yang dibawa oleh sanak saudaranya itu kurang memiliki kemampuan yang memadai di bidang hal tersebut. Metode rekrutmen yang kedua yaitu metode rekrutmen eksternal. Yang pertama ada metode rekrutmen berasal dari institusi pendidikan. Jadi di sini lowongan pekerjaan itu berasal dari sebuah lembaga pendidikan, baik itu SMK, kemudian perguruan tinggi. Itu mereka mendapatkan informasi atau lowongan kerja yang berasal dari institusi pendidikan. Kemudian yang kedua berasal dari iklan. Kemudian ada yang berasal dari agen pemerintah. Dan terakhir berasal dari agen swasta. Intinya kalau internal itu biasanya pengumuman lowongan kerja itu tidak sampai keluar dari perusahaan, yang tahu hanya karyawan-karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Kalau metode rekrutmen eksternal itu perusahaan mengumumkan lowongan pekerjaan itu secara eksternal, secara terbuka. Siapapun bisa mendaftar di lowongan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu seleksi. Apa sih seleksi? Seleksi itu proses pemilihan calon-calon pekerja sesuai dengan persyaratan. Apakah mereka ditolak atau mereka akan diterima. Nah, langkah dari seleksi sendiri yang pertama itu penerimaan surat lamaran. Nah, di sini perusahaan menerima surat lamaran dari para calon-calon pekerja. Kemudian, dengan menerima surat lamaran ini, perusahaan juga bisa mengecek ringkasan tujuan karir mereka, kemudian CV mereka atau daftar riwayat hidup mereka, kemudian tugas pada pekerjaan terdahulu. Yang kedua ada penyelenggaraan ujian atau tes. Nah, di sini tes yang bisa dilakukan itu bisa tes potensi bakat atau minat, kemudian tes psikotes atau psikomotor, kemudian tes pengetahuan, serta tes keterampilan. Kemudian yang ketiga, pertimbangan referensi. Pertimbangan referensi ini biasanya referensi dari seseorang yang dapat memvalidasi kemampuan si pelamar pekerja ini. Apakah pekerja ini memiliki keahlian yang sesuai dengan lowongan yang mereka lamar atau tidak, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, evaluasi medis. Nah, ini evaluasi medis bisa berasal dari surat keterangan sehat. Untuk ini fungsinya supaya perusahaan itu tahu apakah si calon pekerja ini memiliki riwayat penyakit yang serius atau tidak. Kemudian yang kelima ada wawancara. Pada tahap wawancara ini akan memutuskan, akan membawa keputusan bagi si perusahaan apakah akan memilih si calon pekerja ini atau tidak dari interview
atau wawancara tersebut. Kemudian yang terakhir keputusan seleksi. Dari tahap-tahapan di atas tadi akan diambil keputusannya apakah pekerja ini akan diterima atau tidak. Nah, bagaimana anak-anak tentang materi rekrutmen hari ini? Semoga bisa bermanfaat bagi kalian dan menambah ilmu kalian. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.